Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'adda jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud-din walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun fadilun wa 'idun syarifun jalilun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mengawali khutbah Id pada pagi hari ini yang penuh keberkahan ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapanpun dan dimanapun kita berada, dan dalam kesulitan apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segenap kewajiban dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga yang soleh. Sang ayah yaitu Nabi Ibrahim serta istri dan kedua putranya semuanya adalah hamba-hamba yang soleh. Soleh artinya memenuhi hak yang soleh, memenuhi hak Allah dan hak sesama hamba. Kesolehan tidak akan dicapai kecuali dengan ilmu dan amal. Tanpa ilmu, seorang tidak akan mampu beramal dengan benar sesuai dengan tuntunan syariat. Dan ilmu tanpa amal tidak akan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak akan mengantarkan seseorang pun menjadi pribadi yang soleh.
Ada banyak sekali sisi kesolehan keluarga Nabi Ibrahim yang dapat kita teladani. Di antaranya adalah hal-hal sebagai berikut. Pertama, Nabi Ibrahim sangat kuat memegang teguh akidah dan syariat. Allah Ta'ala berfirman, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin." Maknanya, Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukanlah seorang Nasrani, melainkan dia adalah seorang yang memegang teguh Islam. Dia bukan pula termasuk golongan orang-orang musyrik. Nabi Ibrahim sebagaimana nabi-nabi yang lain adalah maksum, selalu dijaga oleh Allah dari kufur atau syirik, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil yang menunjukkan kehinaan jiwa, baik sebelum maupun setelah diangkat menjadi nabi. Nabi Ibrahim tidak pernah sedikit pun meragukan ketuhanan Allah. Beliau tidak pernah menyembah selain Allah, tidak pernah menyembah bulan, bintang dan matahari. Nabi Ibrahim tidak pernah menjual berhala bersama ayahnya. Nabi Ibrahim tidak pernah memintakan ampunan dosa kepada Allah untuk ayahnya yang musyrik. Dan Nabi Ibrahim tidak pernah meragukan sifat kudrah Allah Ta'ala. Beliau juga tidak pernah berdusta dalam setiap ucapan. Kedua, Nabi Ibrahim berdakwah dengan penuh hikmah. Hal itu tercermin tatkala Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk masuk ke dalam agama Islam sebagaimana diceritakan dalam Quran surah Al-An'am ayat 41 sampai 44. Nabi Ibrahim dengan sengaja adab seorang anak kepada orang tuanya, menjelaskan dengan santun kepada ayahnya yang menyembah berhala bahwa berhala tidaklah dapat mendengar doa penyembahnya dan tidak dapat melihat penyembahnya. Yang demikian itu bagaimana mungkin ia dapat memberi manfaat kepada penyembahnya, memberi rezeki kepadanya atau menolongnya. Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah kepada Allah semata-mata, satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Ketiga, Nabi Ibrahim berilmu, memiliki hujah yang kuat dan beramal ma'ruf nahi mungkar dan penuh keberanian. Nabi Ibrahim telah diberi hujah yang kuat oleh Allah Ta'ala sehingga selalu dapat mematahkan berbagai dalih yang dilontarkan oleh musuh-musuh Islam ketika berdebat. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi." Maknanya itulah hujjah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Karena memiliki hujjah yang kuat, inilah Nabi Ibrahim berhasil membungkam para penduduk daerah Harran yang menganggap bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan. Ibrahim menjelaskan kepada mereka bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak disembah karena mereka adalah makhluk yang mengalami perubahan, terbit lalu tenggelam. Sesuatu yang berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain pasti bukan Tuhan. Karena sesuatu yang berubah pasti membutuhkan kepada yang mengubahnya. Sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain berarti ia lemah. Dan sesuatu yang lemah tidak mungkin disebut Tuhan yang layak disembah. Perkataan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, "Hadza Rabbi," seperti dikisahkan dalam Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai dengan 78, adalah konteks mendebat kaumnya dan menjelaskan bahwa bulan, bintang dan matahari tidak layak disembah. Perkataan tersebut tidak berarti Ibrahim menetapkan bulan, bintang dan matahari sebagai Tuhan, karena Nabi Ibrahim tidak pernah mengalami fase kebingungan mencari-cari Tuhan. Sebelum perdebatan itu, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mengetahui dan meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanyalah Allah. Dialah satu-satunya pencipta segala sesuatu, Tuhan yang menghendaki terjadinya segala sesuatu yang berbeda dengan segala sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin."
Maknanya sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan kepada Ibrahim petunjuk sebelum masa kenabiannya dan kami telah mengetahui dirinya. Perkataan Nabi Ibrahim, hada Rabbi, ketika melihat bulan, bintang dan matahari adalah bermakna istifham inkari, yaitu beliau bertanya kepada kaumnya dengan maksud mengingkari, bukan dengan tujuan menetapkan. Inilah Tuhanku. Seakan-akan beliau ingin mengatakan, wahai kaumku, inikah Tuhanku seperti yang kalian sangka? Ini jelas bukan Tuhanku karena ia berubah terbit lalu terbenam. Demikianlah yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Ibrahim adalah seorang nabi yang maksum dari kemusyrikan sebelum maupun setelah menjadi nabi. Keempat, dalam berjuang menegakkan agama Allah, tidak ada yang perlu ditakuti dan tidak dikhawatirkan. Rezeki telah diatur, ajal sudah termaktub. Hal itu dibuktikan ketika Raja Namrud hendak melemparkannya ke dalam api yang berkobar-kobar. Nabi Ibrahim tidak gentar sedikit pun. Ia yakin sepenuhnya bahwa Allah akan menolongnya yang akan ikhtiar. Hal itu tercermin pada peristiwa di mana Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi di Mekah, yang tandus dan tiada sumber air. Karena takwa dan tawakal yang tertanam kuat di dalam hati Nabi Ibrahim dan Hajar, akhirnya Nabi Ibrahim meninggalkan keduanya karena menjalankan perintah Allah, dan Siti Hajar rela ditinggalkan di tempat itu. Keenam, bersegera menjalankan perintah Allah seberat dan sebesar apapun resikonya. Setelah penantian yang begitu panjang, akhirnya Allah mengaruniakan kepada Nabi Ibrahim seorang putra yang kemudian diberi nama Ismail. Putra yang sangat dicintainya. Putra yang sangat dicintainya itu setelah tumbuh menjadi seorang remaja, Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya. Dengan ketundukan yang total kepada Allah, Ibrahim segera menjalankan perintah itu tanpa ada keraguan sedikit pun. Sang putra juga menyambut perintah itu dengan kepasrahan yang total tanpa ada protes patah kata pun. Sayyidah Hajar yang sang ibu juga dengan kelapangan jiwa menyilahkan Nabi Ibrahim bersegera menjalankan perintah itu. Masya Allah, sebuah potret keluarga soleh yang lebih mengutamakan perintah Allah dibandingkan dengan apapun selainnya. Ayah dan anak saling menolong dan menyemangati untuk melaksanakan perintah Allah. Dialog indah antara keduanya terekam dalam Al-Quran sebagaimana dikisahkan oleh Allah. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbuhu fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maknanya Ibrahim berkata, duhai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Sebagaimana kita tahu bahwa mimpi para nabi adalah wahyu, sedangkan perkataan Nabi Ibrahim kepada putranya, maka pikirkanlah apa pendapatmu, bukanlah permintaan pendapat kepada putranya apakah perintah Allah itu akan dijalankan ataukah tidak. Juga bukanlah sebuah keraguan-raguan. Nabi Ibrahim hanya ingin mengetahui kemantapan hati putranya dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dengan kemantapan hati dan keteguhan hati, Nabi Ismail menjawab dengan jawaban yang menunjukkan bahwa kecintaannya kepada Allah jauh melebihi kecintaannya kepada jiwa dan dirinya. Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maknanya Ismail menjawab, wahai ayahandaku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Jawaban Ismail yang disertai insya Allah menunjukkan keyakinan sepenuh hati dalam dirinya bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, tidak akan terjadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Demi mendengar jawaban dari sang putra tercinta, Nabi Ibrahim lantas menciumnya dengan penuh kasih sayang sembari menangis terharu dan mengatakan kepada Ismail, "Ni'mal aunu anta ya bunayya ala amrillah." Engkaulah sebaik-baik penolong bagiku untuk menjalankan perintah Allah, duhai putra. Nabi Ibrahim kemudian mulai menggerakkan pisau di atas leher Ismail. Akan tetapi pisau itu tidak sedikit pun tidak dapat melukai leher Nabi Ismail. Hal ini dikarenakan pencipta segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau hanyalah sebab terpotongnya sesuatu, sedangkan pencipta terpotongnya sesuatu dan pencipta segala sesuatu tiada lain adalah Allah Ta'ala. Sebab tidak dapat menciptakan akibat, baik sebab maupun akibat, keduanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berkat takwa, sabar dan tawakal serta ketundukan total yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail serta Siti Hajar, Allah kemudian memberikan jalan keluar dan mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba jantan yang besar dan berwarna putih yang dibawakan malaikat Jibril dari surga. Hal itu dikisahkan dalam Quran As-Saffat ayat 106-107. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, akhirnya kita berdoa semoga Allah menganugerahkan kepada kita kekuatan untuk meneladani kesolehan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid diyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mari zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al munazzahu 'anil ismiyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana qulubuhul Qur'an. Amma ba'du, fausikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal wa taqullaha ta'ala fi hadzal yaumil azim wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim, faqala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iril sahabatis sholihin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ij'al idana hada sa'adatan wa talahuman wa masarratan wa tarahuman wa zidna fihi tumaninatan wa ulfatan wa hanaan wa mahabbatan wa idnahu alaina bil khairi war rahmah wal yumni wal barakah. Allahumma ij'al mawaddatas simatana wa badlal khairi linnasi ta'bana. Allahumma atimis sa'adata ala watanina wa msyuril bahjatan fi buyutina wa hfadna fi ahlina wa arhamina wa akrimna bi karamika fid dunya wal akhirah
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allahumma fi kulli khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.